Halo, kembali lagi bersama saya di channel Maruh 20 News. Di video kali ini kita akan membahas dari Sultan ke Rutan, nasib Indra Kents dan Doni Salamanan yang kini dibui akibat kasus penipuan. Kasus penipuan investasi bodong berkedok binary option yang melibatkan Indra Kents dan Doni Salamanan masih bergulir di kepolisian. Polisi pun terus menggambarkan kasus tersebut dengan memeriksa sejumlah orang-orang terdekat keduanya. Selain itu, Indra Kents dan Doni Salamanan telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tersebut. Baik Indra Kents maupun Doni Salamanan kini dikenal sebagai sosok crazy rich atau seorang yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah. Bahkan mereka juga disebut sebagai sultan muda. Di usia yang masih muda, mereka telah memiliki harta dan aset yang nilainya miliaran. Sayangnya nasib Indra Kents dan Doni Salamanan berbanding terbalik. Bahkan mereka kini ditahan dalam kasus tersebut. Mereka juga harus menghadapi ancaman hukum apabila dinyatakan bersalah pada saat persidangan nanti. Warganet pun sontak mengomentari perubahan status keduanya dengan menulis komentar dari Sultan ke Rutan di media sosial. Merangkum dari berbagai sumber, berikut perjalanan kasus Indra Kents maupun Doni Salamanan. Yang pertama adalah Indra Kents. Kasus Indra Kents bermula dari laporan 8 korban ke Direktorat Tindak Pidana Ekonomi kasus pada 3 Februari 2022. 8 korban tersebut melaporkan pemilikan aplikasi serta sejumlah afiliator aplikasi Binomo. Nah, Indra Kents adalah influencer yang menjadi afiliator atau pihak ketiga yang mempromosikan aplikasi Binomo. Diikuti dari Kompas.com, seorang korban dugaan penipuan melalui aplikasi Binomo mengaku mengalami kerugian sekitar 20 M. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum pada korban saat ditemui di Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan selama 7 jam, penyidik sosok yang bernama asli Indra Kusuma itu ditahan di rumah tahanan Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan. Tak berhenti sampai di situ, Bareskrim Polri juga menyita sejumlah aset milik Indra Kents. Bareskrim Polri telah menyita sejumlah aset barang dari Indra Kents, di antaranya adalah mobil Tesla, mobil Ferrari, serta 2 rumah mewah yang berlokasi di Medan. Selain itu, Polri juga menyatakan 4 rekening Indra Kents yang berisi uang puluhan miliar telah diblokir. Selain itu, penyidik juga bakal melacak aliran dana hasil tindak pidana pencucian uang dari aplikasi Binomo kepada orang terdekat Indra, termasuk keluarga hingga pacarnya. Yang kedua adalah Doni Salamanan. Serupa dengan nasib Indra Kents, Doni Salamanan juga dilaporkan atas kasus penipuan investasi bodong berkedok binary option. Hanya saja mereka berbeda platform. Bila Indra Kents dilaporkan terkait aplikasi Binomo, Doni Salamanan terkait aplikasi Utex. Sosok yang dijuluki Crazy Rich asal Bandung itu dilaporkan oleh orang berinisial RA ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim pada 3 Februari 2022 atau pada tanggal yang sama dengan laporan Indra Kents. Doni Salamanan lantas menjalani pemeriksaan selama 13 jam dan penyidik mencacahnya dengan 90 pertanyaan.
di Barreskrim Polri pada Selasa. Setelah menjalani pemeriksaan tersebut, penyidik Ditip Siber menetapkan Doni Salamanan sebagai tersangka kasus penipuan aplikasi Kotex 2 minggu setelah Indra Kents. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Doni Salamanan langsung ditahan di rutan Barreskrim Polri selama 20 hari ke depan. Atas kasus ini, Doni Salamanan terancam pidana penjara selama 20 tahun. Sejauh ini, Barreskrim Polri telah menyita sejumlah barang bukti serta memblokir rekening milik Doni Salamanan. Sejauh ini, Barreskrim Polri telah menyita sejumlah barang bukti milik Doni Salamanan. Barang bukti yang disita adalah HP jenis iPhone 13, akun YouTube King Salamanan, 2 akun email yang terkoneksi dengan akun YouTube dan akun Kotex, ujar Brigjen Ahmad Ramadan. Selain itu, kata Ramadan, pihaknya juga menyita barang bukti transaksi yang terkait kasus Kotex, termasuk flash disk hasil video yang diunggah dari akun YouTube Doni Salamanan. Tak berhenti sampai di situ, polisi juga menghimbau setiap orang yang pernah menerima uang atau barang dari Doni Salamanan untuk melaporkan penerimaan uang ke kepolisian. Himbauan ini juga diperuntukkan mereka yang pernah mendapat saweran dari Indra Kents. Menurut dia, uang hasil tindak pidana tersebut akan disita selama proses penyidikan. Jadi itu dia adalah kata-kata dari Sultan Kerutan, nasib Indra Kents dan Doni Salamanan.